Shalom Jemaat BIC, dimanapun kita berada, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali malam hari ini. Kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita turut bersyukur ya, kita harus patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai dengan hari ini Tuhan masih ada bersama dengan kita. Sampai dengan hari ini Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu setia dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau baik ke dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap pengorbanan yang sudah Kau berikan ke dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, mari Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah melayakkan kami Tuhan. Lewat pengorbanan-Mu Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, mari Engkau bertata di setiap pujian kami Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau memberikan korban pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita berikan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan rindu disenangkan. Tuhan rindu untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami mau bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah memberikan seluruh kehidupan-Mu Tuhan untuk menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu ya Yesus. Engkau sahabat kami Tuhan. Dan Kau dekat. Seluruh pengabdian kami Tuhan tidak akan mampu membalas. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terima kasih Tuhan. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku.
Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Memang Engkau Allah yang kami kagumi Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, tidak ada Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, pujian yang kami naikkan kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Bahwa kita tidak dapat berjalan sendiri. Bersama Tuhan hidup kita akan selalu diberkati. Bersama Tuhan hidup kita akan selalu dijamin. Amin. Denganmu Tuhan. Sama-sama kita mau katakan tak pernah ku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Sekali lagi kita mau katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganku Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Mari kita nikmati pujian ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita mau katakan Yesus Kaulah Raja. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk sekali lagi. Yesus Kaulah Raja. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa sekali lagi. Yesus Kaulah Raja. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya.
percaya bahwa Allah adalah sumber kekuatan kita. Haleluya. Sama-sama kita mau naikkan lagu ini. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Kau Allah sumber kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Hanya Kau milikku di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya kami tidak mau mengandalkan kekuatan kami sendiri Tuhan. Yes, Lord. Kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Sama-sama kita mainkan lagu ini sekali lagi. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang kuingini di bumi, hanya tak kuandalkan, tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. One more time. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku sama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami merasakan sukacita, kami boleh menyanyikan lagu buat Engkau Tuhan. Kami boleh menaikkan pujian kami bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Karena kami butuh firman-Mu Tuhan, menguatkan setiap hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, selap hatiku menyembahmu.
Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan kerinduan hatimu saat ini kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Ini kerinduan setiap hati kami Tuhan. Amin. Inilah rinduku kepadamu, senang hatiku menyembahmu, Dan kami bawa seluruh hidup kami Tuhan. seluruh jiwaku
menyerahkan seluruh kehidupan kami buat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kami adalah ciptaan-Mu Tuhan. Kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Berikan kami hati yang lembut Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu akan menuntun seluruh kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu adalah jawaban dari segala masalah kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, ketika kami duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, kami akan merasakan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Kami akan merasa dikuatkan Tuhan, kami akan merasa diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kau berkati lidah bibir hamba-Mu Tuhan, agar setiap apapun yang keluar dari mulut lidah bibir hamba-Mu Tuhan, itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan yang akan dibagikan Tuhan, boleh menjadi tertanam Tuhan dan bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom rekan-rekan GPDI Sahabat Allah. Senang bisa menyapa setiap saudara walaupun secara online seperti ini. Hari ini saya akan berbagi kepada kita semua tentang sebuah topik, yaitu There is an end. Semua yang kita hari ini alami pasti ada akhirnya. Banyak di antara kita sedang bertanya mungkin, kapan semua ini akan berakhir? Masa pandemi ini tentunya. Ya, yang bertanya biasanya menunggu-nunggu kapan berakhir adalah orang-orang yang mungkin di masa-masa ini mengalami banyak kesulitan. Kehilangan penghasilan, kemudian kehilangan pekerjaan, atau bahkan penghasilan menurun, usaha bisnis menjadi sangat sulit. Atau bahkan juga orang tua, khususnya para ibu-ibu. Ini saya mewakili curhat ibu-ibu yang menghadapi kondisi begitu sulit menangani anak-anak yang sedang bersekolah online. Ya, katakan amin ibu-ibu. Dan tentunya juga ada orang-orang yang hari ini, bukan hari ini, tapi dari dulu gitu ya, adalah fakir liburan, yang senang liburan tapi nggak bisa berlibur sekarang karena kondisi yang ada. Mungkin saudara terus bertanya, kapan ini berakhirnya? Supaya kita bisa berlibur kembali, bisa menjalankan sesuatu dengan seperti biasanya. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar bersama tentang sebuah prinsip bahwa semua yang kita alami hari ini pasti ada akhirnya. There is an end. Mari kita sama-sama lihat firman Tuhan di Amsal 23 ayat yang ke-18. Saudara pasti tahu ayat ini. Ayat ini sering di-mention, disebutkan, atau ketika orang menguatkan saudara, berusaha meyakinkan saudara akan masa depan yang pasti ada, ayat ini pasti disebutkan. Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara mungkin bertanya, Pak, apa hubungannya dengan there is an end? Saya menemukan hal yang unik saudara ketika saya membaca ayat ini dan saya mempelajarinya. Karena ternyata dalam versi King James, ayat ini berbunyi seperti ini. For surely there is an end, and thine expectation shall not be cut off. Artinya gini kalau dalam bahasa Inggris. Karena pasti ada akhir untuk segala sesuatu. Dan pengharapan kita tidak akan pernah hilang atau tidak akan pernah dibuang. Gitu ya kira-kira. Nah, waktu saya mencermati kalimat ini, saya bertanya apakah ini hanya dalam terjemahan King James saja gitu ya. Tapi kemudian kita tahu bahwa terjemahan King James adalah terjemahan yang paling mendekati dengan terjemahan asli. Kalau saya mencermati dalam bahasa Ibraninya, kalimat ini dinyatakan juga sama dengan apa yang King James nyatakan, yaitu akan selalu ada akhir buat segala sesuatu. Dalam bahasa aslinya dikatakan akharit atau end, akhir dari sesuatu dan awal setelah akhir dari sesuatu. Itulah akharit. Jadi saudara, dalam kehidupan kita perlu mengerti bahwa pasti ada akhir dari segala sesuatu. Termasuk juga masa pandemi ini. Nah, tapi kita mau belajar dulu apa yang dinyatakan oleh Amsal, yang ditulis oleh seorang yang luar biasa,
kepada kita semua, mari kita belajar ayat ini sesuai pada konteksnya. Kenapa Amsal 23 ayat 18 menyatakan bahwa pasti ada akhir? Karena sebelumnya terdapat ayat yang ke-17 yang berkata kepada kita semua bahwa janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, baru dilanjutkan ayat 18. Karena ada akhir untuk segala sesuatu dan pengharapanmu tidak akan pernah hilang. Itu maksudnya. Jadi apa yang dimaksud dengan ada akhir dari segala sesuatu? Inilah yang dimaksud oleh Amsal dan kita akan belajar bersama. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat saudara hari ini. Yang pertama adalah there is an end for wickedness. Ada akhir untuk semua kejahatan. Karena firman Tuhan di ayat 17 berkata, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Jangan iri kepada orang-orang yang berbuat kejahatan hari ini. Saudara mungkin berpikir, itu orang jahat, bisnisnya nggak jujur, nggak benar kalau dia kerja. Tapi kenapa dia kok dapat berkat? Firman Tuhan ingatkan kita semua, jangan iri hati dengan orang-orang yang berbuat jahat dalam kehidupan mereka. Karena there is an end. Ada akhir kepada setiap orang-orang yang berbuat jahat seperti itu. Amsal 24 ayat 19-20 berkata, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat. Pelita orang fasik akan padam. There is an end for wickedness. Ada akhir bagi kejahatan. Jadi kalau hari ini kita mendengar video ini, dan kita adalah orang-orang yang mengalami pertemuan, perjumpaan dengan orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang fasik di dalam kehidupan mereka. Jangan iri hati, saudara. Kalau saudara mendengarkan khotbah ini dan saudara adalah orang yang berbuat kejahatan, izinkan saya dengan hati yang lemah lembut, dengan segala kerendahan hati, mengingatkan saudara bahwa ada akhir dari setiap perbuatan jahat. Apa yang Tuhan ingin sampaikan juga kepada kita orang percaya, bagaimana sikap kita yang seharusnya kepada kejahatan yang terjadi. Yakobus 5 ayat 19-20 luar biasa, saudara. Karena firman Tuhan berkata begini buat kita semua. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran, dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Saudara, ada akhir untuk kejahatan. Jangan iri hati, tapi mari lakukan bagian kita sebagai orang percaya untuk menuntun orang-orang itu kembali kepada jalan yang benar. Karena dengan demikian, kita akan menutupi banyak sekali dosa. There is an end for wickedness. Tapi saya tahu bahwa saudara mungkin menanti-nantikan poin yang lain, bukan poin yang ini. Karena bisa saja saudara tidak berhadapan dengan kondisi melihat orang berbuat kejahatan kemudian diberkati. Saudara juga bukan orang yang berbuat jahat. Saudara menanti-nantikan poin yang buat saya apa, Pak? Gitu ya. Nah, poin yang kedua dari ayat ini adalah, kalau kita lihat kembali, saya bacakan sekali lagi ya. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depanmu sungguh ada, atau dalam King James Version-nya, karena ada akhir bagi segala sesuatu, dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, kalimat ini menyatu, tidak terpisah. Kenapa segala sesuatu yang berakhir juga dikaitkan dengan harapan yang tidak akan pernah hilang? Saudara, orang yang berharap pasti adalah orang yang menanti-nantikan sesuatu. Saudara berharap supaya kondisi ekonomi pulih. Itu artinya saudara menanti-nantikan ada pekerjaan yang lebih baik, bisnis yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik. Saudara berharap akan sesuatu. Saudara mungkin berharap keluarga saudara dihadiri oleh seorang anak. Saudara sedang menanti-nantikan kehadiran seorang anak dalam keluarga saudara, yang saudara sudah rindukan dari lama. Banyak kita punya banyak pengharapan. Saya mau sampaikan buat saudara poin yang kedua, yaitu there is an end for your waiting. Ada akhir dari masa penantianmu. Setiap kita mungkin sedang menanti sesuatu hari ini. Percayalah bahwa ada akhir dari masa penantian. Artinya, jawaban akan tiba di dalam kehidupan kita. Saudara mungkin bertanya, Pak,
Saya sudah lama menanti, kapan datangnya? Sudah bertahun-tahun Pak, sudah belasan tahun, atau bahkan sudah puluhan tahun. Saudara, kita semua pasti mengalami masa penantian. Saudara yang single mungkin sedang menanti. Mana pasangan saudara? Yang syuting video ini sedang menanti mungkin. Mana pasangan dari Tuhan? Tapi saudara, percayalah, there is an end for your waiting. Ada akhir dari masa penantianmu. Kalau saudara bertanya pertanyaan ini kepada saya hanya akan merefer saudara kepada Alkitab. Tanyakan pertanyaan ini kepada Abraham yang menanti puluhan tahun untuk seorang anak. Yang menanti janji Tuhan bahwa dia akan menjadi bapa segala bangsa. Keturunannya akan seperti pasir di laut, bintang di langit. Masa penantiannya berakhir, saudara. Abraham mendapatkan jawabannya dengan hadirnya seorang Ishak. Saudara bertanya itu kepada Yusuf yang menanti keadilan dalam hidupnya, tidak berbuat salah, dicelakakan oleh saudaranya, harus berada di penjara, sudah berbuat baik supaya jasanya diingat tapi dilupakan dulu untuk sementara. Tuhan mengizinkan dia ada dalam masa penantian. But there is an end. Ada akhir bagi masa penantian Yusuf. Karena tiba waktunya, raja melihat dia. Merekrutnya menjadi orang kepercayaan sampai dia menjadi wakil raja, orang terpandang, punya posisi kedua paling tinggi di Mesir untuk memerintah waktu itu. Kalau saudara bertanya pertanyaan ini kepada seluruh bangsa Israel yang menanti kapan datangnya juru selamat, orang yang menyelamatkan mereka pertama dari Mesir dulu di perjanjian lama, karena mereka begitu sengsara di bawah perbudakan, namun juga terikat karena ada hal-hal yang enak juga di perbudakan. Makanan enak tersedia, ketika di padang gurun mereka bisa compare, membandingkan kondisi yang ada. Tapi saudara, bangsa Israel menanti-nanti. Datang Musa dikirim oleh Tuhan, menyelamatkan mereka keluar dari Mesir. Tapi itu hanya makna kiasan dari apa yang dialami di dalam perjanjian baru. Bangsa Israel menanti juru selamat. Maka datang Yesus. Tuhan kita yang luar biasa. Bapa kita mengutus anaknya yang tunggal. Supaya saudara dan saya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara bertanya pertanyaan ini kepada wanita pendarahan 12 tahun. Jawabannya pasti masa penantiannya berakhir di tahun yang ke-12. Ketika Yesus datang dan dia memilih melakukan tindakan iman untuk meraih jubah Yesus dan dia sembuh. Atau bahkan kalau saudara menanti sudah puluhan tahun, saya mengarahkan saudara untuk bertanya kepada orang lumpuh 38 tahun. Menanti siapa yang bisa membopongnya masuk ke dalam kolam ketika ada roh Tuhan turun ke atas kolam itu. Tidak ada. Selama 38 tahun, orang lain berlomba-lomba mengobati dirinya sendiri. Tidak mempedulikan seorang yang lumpuh ini. Tapi masa penantiannya berakhir. Karena Yesus datang dan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka orang lumpuh ini sembuh. There is an end for your waiting. Pasti ada akhir dari masa-masa penantianmu. Apa yang sedang kau nantikan hari ini? Tetap berharap, karena itu kunci supaya saudara bisa melihat jawaban Tuhan digenapi atas hidup saudara. Hope is an anchor. Pengharapan kita adalah sauh yang kuat yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir, kata Ibrani. Saya mau bacakan beberapa ayat ini buat kita semua. Karena ayat ini begitu luar biasa. Roma 4 ayat 18 sampai 25. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Saya berhenti dulu di sini. Saudara pernah membacanya dan merenungkan lebih dalam nggak sih kalimat ini? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Jadi saudara, dia tidak punya fakta apapun, realita apapun, sumber kebenaran apapun yang sifatnya di luar dari firman Tuhan tentunya untuk berharap. Tidak ada. Tidak ada fakta yang bisa dia lihat untuk diharapkan, nggak ada. Gitu.
Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu, imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Jadi imannya tidak menjadi lemah, saudara, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Jadi iman itu memang tidak didasarkan pada pengetahuan, walaupun dia mengetahui tubuhnya sudah lemah, sudah berusia 100 tahun, tapi imannya tidak menjadi lemah, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. There is an end for your waiting. Ada masa, ada akhir bagi setiap masa penantianmu. Karena Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kalau saudara sudah menerima janji Tuhan di dalam hidupmu, percayalah Dia berkuasa untuk melaksanakannya. Pertanyaannya hari ini, apakah kita masih berharap? Kenapa orang takut berharap? Takut kecewa. Tapi firman Tuhan mencatat, pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Itu kebenaran saudara, yang harus saudara terima hari ini dan harus saudara ucapkan berulang-ulang, karena itu firman Tuhan, itu kebenaran yang tertulis. Jadi saudara tidak bisa hidup dengan perasaanmu saja yang berpikir bahwa, jangan berharap nanti kecewa. Kenapa kita begitu? Karena kita banyak berharap kepada manusia. Dan manusia seringkali mengecewakan kita. Saudara, mari hari ini berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Wow! Ini dahsyat saudara, karena prinsip ini tidak diperhitungkan hanya bagi Abraham saja, tapi Tuhan memperhitungkannya untuk siapa? Tapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi saudara, apa yang terjadi kepada Abraham ketika dia sedang di dalam sebuah kondisi yang secara fakta, secara realita tidak mungkin memiliki keturunan, tapi dia tetap berharap dan tetap percaya hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikian juga firman Tuhan menulis akan diperhitungkan kepada saudara dan saya sebagai kebenaran ketika kita belajar untuk tetap percaya, tetap beriman, sekalipun secara fakta, secara realita, secara apa yang kita lihat hari ini, rasanya tidak mungkin. There is an end for your waiting. Akan ada akhir untuk masa penantianmu. Apapun yang sedang kau nantikan hari ini, pasti ada akhir. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, kalau kita melihat kembali akar kata end, akhir, akarit, mirip ya saudara ya, Ibrani akarit, kita akhir gitu ya. Akarit bukan sekedar akhir dari sesuatu, tapi juga awal setelah akhir dari sesuatu. Jadi, ada permulaan setelah sesuatu berakhir. Itulah akarit. Jadi yang ketiga saya mau bicara kepada kita semua tentang apa? There is an end for our life and the world. Ada akhir bagi hidup saudara dan saya, dan juga bagi dunia ini. Semua kita akan menghadapi kematian. Hidup kita di dunia adalah sementara. Bahkan dunia ini akan berlalu. Karena sifatnya sementara. Akan ada akhir untuk hidup kita di dunia ini. Dan akan ada akhir buat dunia ini. Pertanyaannya saudara adalah, kalau hidup kita berakhir, kalau dunia ini berakhir, apa yang terjadi dengan kita? Apa yang sudah kita lakukan? Saya ketika masih single, belum pernah merenungkan tentang ini begitu dalam. Lucu ya, waktu masih single tuh, ini seperti teman-teman yang syuting saya hari ini, mereka tuh masih single, kayaknya nggak terlalu mikir kapan itu akhir. Akhir hidup, kapan mati. Saudara, tapi semenjak saya menikah, 11 tahun sudah saya menikah, 3 kali saudara, saya masih ingat 3 kali. Ada 3 malam saudara, saya sulit tidur. Kira-kira hampir 2 jam lebih. Sampai saya memilih untuk baca firman, saya taruh lagi Alkitabnya, sudah mulai ngantuk, tapi akhirnya nggak ngantuk lagi, kepikir lagi, saudara.
3 kali saya berpikir, kalau mati itu gimana rasanya ya? Kalau hidup ini berakhir, apa yang saya rasakan? Yang selalu pop up atau muncul di kepala kita adalah, apa yang saya sudah lakukan ya? Saya rindu mengajak kita hari ini. Coba renungkan baik-baik. Kalau kita nanti sudah tidak ada, karena pasti ada akhir buat hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah saya lakukan untuk pasangan saya, istri saya? Apa yang sudah saya lakukan untuk anak-anak saya? Apa yang saya sudah lakukan untuk orang tua saya? Kalau hari ini saya posisi sebagai anak dan saya masih memiliki orang tua yang masih hidup. Apa yang sudah saya lakukan untuk orang-orang di sekitar saya? Yang dekat dengan saya, lingkaran satu saya. Saya merenungkan itu, saudara. Saya merenungkan apakah saya sudah berlaku lebih baik kepada mereka. Apakah saya sudah melakukan yang terbaik juga untuk mereka. Tapi saudara, ada yang lebih mengerikan dari itu. Ini kabar yang saya ingin saudara dengar. Baik engkau yang sudah mengenal Yesus, atau bahkan mungkin engkau pertama kalinya menonton video di YouTube hari ini, dan engkau belum pernah mendengar tentang Yesus sebelumnya, atau engkau mendengar tentang kekristenan dan sebelumnya belum pernah mendengar tentang kekristenan, engkau ingin mencari tahu. Yang mengerikan adalah, kemana setelah saya mati? Waktu saya merenungkan itu di malam hari, dan saudara perlu tahu bahwa kali ketiga saya merenungkan ini adalah beberapa hari sebelum saya berkhotbah. Artinya beberapa hari ketika saya sedang menyiapkan khotbah hari ini, saya nggak bisa tidur, saudara, dan saya kembali merenung, kalau mati itu kayak apa ya? Gimana rasanya? Tapi saya bersyukur, saudara, karena 20 tahun lalu, saya mendapatkan kesempatan, ada orang-orang yang mengasihi saya, mengajak saya ke dalam sebuah pertemuan, retret gitu ya. Kita pergi rame-rame ke sebuah tempat di daerah Bogor. Saya masih ingat momen ketika ada seorang kakak yang luar biasa bersaksi tentang kehidupan dia. Dan yang paling menggugah hati saya adalah dia berkata bahwa dia tidak takut kepada kematian. Saya merenung mulai dari waktu itu, karena masih single, saya tidak terlalu takut gitu ya. Sama seperti saudara, kalau saudara mungkin masih single, saudara tidak terlalu berpikirin karena ya nggak banyak lah yang ditinggalkan gitu kira-kira. Tapi saudara, sekarang bukan soal siapa yang kita tinggalkan, tapi ini bicara tentang kemana kita setelah kita mati. Saya bersyukur di malam ketiga dalam perenungan saya tentang there is an end for our life, tentang bahwa hidup saya ada akhirnya. Saya bersyukur karena saya tahu dan saya mengenal siapa yang menunggu saya di dunia sana setelah saya nanti tidak ada lagi di dunia yang ini. Tahukah saudara siapa? Kenalkah saudara kepada dia? Kalau saudara tidak tahu siapa dia, saya ingin memberitahu saudara hari ini. Dia adalah Yesus. Dia ada di dunia yang sana, yang kita tidak bisa tahu hari ini. Tidak ada manusia yang bisa menebak apa yang ada di sana. Tidak ada yang pernah ke sana kemudian kembali lagi, yang bisa menceritakan begitu detail apa yang ada di sana. Misteri yang begitu luar biasa, yang menakutkan. Tapi bagi saya memilih untuk mengikut dia, mempercayai keberadaannya, menerapkan apa yang dia ajarkan, mengenal dia melalui apa yang ditulis. Sehingga ketika saya hari ini berhadapan dengan sebuah kondisi bahwa ada akhir dari hidup saya tidak takut. Tapi saya tahu dan saya mengenal siapa yang menunggu saya di dunia yang sana. Tapi bukan hanya itu, saudara. Saya menyadari satu hal yang lebih penting dari itu. Bahwa kalau saya masih hidup di dunia ini, artinya bukan hanya saya saja yang boleh tahu dan mengenal dia, yang ada di dunia sana. Tapi orang-orang yang hari ini saya tahu mereka belum mengenal, belum tahu tentang siapa Yesus. Dia perlu mendengar tentang Sang Juru Selamat ini. Karena ada akhir bagi kehidupan kita. Ada akhir buat dunia ini. Tapi kita pasti aman kalau kita tahu dan kita mengenal
siapa pribadi yang menunggu kita di dunia setelah kematian. Kita pasti aman kalau kita tahu dan kita mengenal siapa yang menjadi awal yang baru setelah akhir dari segala sesuatu. Saya mengajak saudara hari ini, kalau saudara orang percaya, sudah hidup sekian lama mengikut Kristus, ingat hal ini, bahwa sebelum akhir dari hidupmu tiba, pastikan kau melakukan bagianmu untuk mengenalkan pribadi Yesus kepada orang-orang di sekelilingmu yang belum tahu dan belum mengenal Dia. Katakan kepada mereka bahwa pasti ada akhir dari hidup kita hari ini. Tapi jangan takut, karena di dunia setelah kematian kita, ada Yesus yang menunggu kita. Saya rindu saudara, sharing saya yang singkat hari ini, kita renungkan, kita resapi dalam hati kita, kita ingat senantiasa bahwa pasti ada akhir untuk segala sesuatu. Ada akhir untuk semua kejahatan yang terjadi. Respon kita sebagai orang percaya, jangan iri. Kalau saudara ada orang-orang yang sedang berbuat kejahatan, berhentilah. Karena Tuhan mengasihi engkau. Respon kita berikutnya sebagai orang percaya, mengasihi orang-orang yang berbuat jahat, menolong mereka supaya kembali kepada jalan yang benar. Yang kedua, ada akhir untuk masa penantianmu, apapun itu. Dan ingat, Tuhan berkuasa melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Tetap percaya, tetap berharap. Karena pengharapan adalah sau yang kuat bagi jiwa kita. Yang terakhir, pasti ada akhir buat hidup kita hari ini di dunia ini. Dan bahkan buat dunia yang sementara ini. Karena itu, renungkanlah baik-baik apa yang sudah engkau lakukan buat orang-orang di sekitarmu. Renungkanlah baik-baik. Apakah engkau sudah mengenal pribadi yang menunggu engkau setelah akhir dari hidupmu di dunia ini? Apa engkau sudah berusaha untuk menceritakan tentang Dia kepada orang-orang di sekelilingmu, supaya mereka juga ketika menghadapi akhir dari hidup, mereka menemukan pribadi Yesus di dunia setelah akhir hidup mereka. Mari saja kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya bahwa apa yang tertulis di dalam firman Tuhan adalah ya dan amin. Kami sadar hari ini bahwa ada akhir untuk segala sesuatu. Karena itu Tuhan, kami mempercayakan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kami belum melihat hasil di depan mata kami, tapi kami percaya pengharapan kami tidak mengecewakan. Kami mau tetap teguh berjalan bersama dengan Tuhan, sampai kami melihat masa penantian kami berakhir. Kami mau belajar mengasihi orang-orang yang berbuat jahat. Kami percaya Tuhan menentukan kami untuk kami membawa orang-orang itu kembali kepada jalan yang benar. Bahkan kami mau terus menyadari keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kami tidak akan sia-siakan Tuhan. Kami akan terus menabur yang baik buat orang di sekeliling kami. Bahkan kami akan berusaha untuk menceritakan tentang Engkau kemanapun Engkau mengutus kami. Terima kasih Bapa. Hari ini hamba mau berdoa buat setiap jemaat-Mu yang ada di GPDI Sahabat Allah. Tuhan, aku berdoa memberkati setiap mereka. Supaya dalam masa-masa pandemi ini, mereka tetap berharap, mereka tetap percaya. Bahkan mereka semua tetap bertumbuh di dalam Engkau. Iman mereka semakin diperkuat. Sehingga mereka melihat janji-janji Tuhan digenapi atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati setiap Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin, puji Tuhan. Saat ini saya akan membacakan pengumuman. Pengumuman yang pertama, seluruh informasi BIC akan disampaikan melalui sosial media BIC dan sambil melihat perkembangan situasi dan kondisi yang ada. Yang kedua, untuk kegiatan pertemuan komsel secara fisik masih diliburkan, tetapi apabila teman-teman ingin mengadakan komsel secara online dipersilakan.
Yang ketiga, jadwal doa dan puasa BIC setiap hari Selasa akan dimulai dari hari Senin jam 10 malam dan akan dibuka pada hari Selasa jam 3 sore. Yang keempat, mari teman-teman semua yang belum follow sosial media kita ada di bawah ini, teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa follow. Yang kelima, bagi teman-teman yang memiliki pergumulan doa dan membutuhkan bantuan doa bisa menghubungi kontak person berikut ini, juga ada tertera di bawah ini, dan mereka akan membantu teman-teman semua. Dan yang terakhir adalah mengenai COVID new normal. Mari teman-teman saat ini tetap kita menjaga kesehatan kita tetap menjaga jarak antara teman-teman kita, dan tetap menjaga kesehatan, pakai masker kemanapun berada, dan ketika kita pulang kita harus langsung mandi bersih-bersih agar semua sehat dan terhindar dari segala sakit dan penyakit. Puji Tuhan, sekian pengumuman dari BIC. Kita akan nantikan info-info selanjutnya di sosial media Bless Impact Community. Puji Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita naikkan satu lagu bahwa kita akan mempersembahkan hidup kita. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Sekali lagi kita katakan, ku persembahkan hidupku. Haleluya Yesus. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ku berikan hidupku Kepadamu Tuhan. kepadamu Tuhanku. Kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Bapa, Engkau juga kiranya Bapa memimpin firman-Mu, apa yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa, Engkau juga memberkati Bapa, hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau memberkati pelayanannya, Engkau juga memberkati keluarganya. Di mana dia berada, Engkau juga yang memimpin. Jauhkan dari hal-hal yang Engkau tidak inginkan. Bapa, terima kasih Bapa atas berkat-Mu juga buat rekan-rekan kami di IC Bapak. Di mana mereka berada, Engkau juga yang memimpin Bapak. Dalam setiap mata pencariannya, dalam setiap usahanya, dalam keluarganya, Engkau juga yang memimpin Bapak. Mungkin ada yang mereka yang sedang sakit, Engkau telah sembuhkan Bapak. Bapak, mungkin juga ada yang mempunyai masalah, Engkau juga yang memberikan jalan kepada mereka. Rekan-rekan BIC, marilah kita mengangkat tangan. Rekan-rekan BIC, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberkati kita selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.